Dia main. Dia main jauh, pas pulangnya pas jam 11. Kita lagi ngumpul di rumah teman yang satunya lagi. Dia pulang. Pas pulang di jalan, dia bawa motor, boncengan bertiga. Pas di gardu listrik itu kelihatan ke senter sama lampu motor. Ke lampu motor. Itu sosoknya lagi diam dan dia itu kayak gini. Dia kayak gini, soalnya pas waktu meninggalnya juga kan posisinya dia tangannya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mujid Sani di channel The Myth Official. Hanya mitos kalau tidak ada kebenaran. Kali ini saya mendatangkan narasumber yang ada di sebelah saya. Bisa kenalan dulu? Oke. Kang Dani. Perkenalkan, nama saya Dani, asal dari Ciamis. Keseharian apa nih Kang Dani? Keseharian saya jaga di hotel. Ceritanya nih bisa diceritain sedikit aja? Boleh, mungkin saya bercerita tentang pengalaman pribadi saya di kampung saya sendiri, mungkin ya, tepatnya di daerah Ciamis. Untuk orang yang bunuh diri dan penasaran gentayangan gitu. Luar biasa ya ceritanya, gentayangan nih yang teror bunuh diri berarti ya. Teror bunuh diri. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk sahabat The Myth Official jangan lupa untuk subscribe, comment, and like agar kami terus bersemangat untuk membuat channel dan cerita-cerita mistis terbaru. Nah, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih buat sahabat The Myth Official yang sudah subscribe, comment, and like. Semoga kebaikan sahabat-sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tonton terus cerita dari Kang Dani ini dari awal sampai akhir, jangan skip ya. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Kang Dani boleh diceritain ceritanya? Oh, dari awal mungkin pengalaman saya pribadi pas waktu di kampung. Ada kejadian pas waktu bulan puasa. Pas bulan puasa, hari ke-23 ada kejadian orang bunuh diri. Orang bunuh diri itu langsung masuk ke sungai gitu kan ya. Untuk ceritanya mungkin terornya ya Pak ya. Untuk terornya pernah ada kejadian ayah. Kejadian pas waktu malam, pas waktu lagi sholat tarawih. Waktu sholat tarawih, semuanya kepada lagi sholat tarawih gitu ya. Itu pas dari rakaat pertama, dari rakaat awal itu kecium bau bangkai. Awalnya itu pertama bau bangkai, dan selanjutnya bau kembang-kembang kayak gitu. Dan ada kejadian yang lebih mencekam lagi pas waktu di belakang masjid tersebut. Di belakang masjid tersebut itu ada, kalau ini mah kan ada bedug ya, kalau di kampung gitu kan. Ada bedug, dan di dalam bedug itu ada suara gitu kan. Awal ada suara. Ada suara-suara yang aneh. Pas dicek habis sholat tarawih, dicek sama orang-orang di sana, sama warga gitu kan. Ternyata nggak ada apa-apa. Itu berarti ceritanya pada saat bulan suci Ramadan ya? Iya betul. Aduh, luar biasa pas ya. Waktu bulan suci Ramadan, nah pas sekitar jam 10, ada lagi kejadian yang lebih menyeramkan gitu kan. Yang lebih menyeramkannya pas waktu habis yang dari masjid yang dari Dulag itu, pas jam 10-nya ada orang yang melihat gitu kan. Ada warga yang lagi ngeronda. Pas lagi ngeronda, dia pulang. Pas pulang, sebelum menuju ke rumahnya itu
ngelihat ke arah kebun, ke arah kebun, dan di arah kebun itu ada sosok. Pas waktu di center, si sosok tersebut itu menyerupai orang yang bunuh diri itu. Oh, Iya, sosoknya perempuan laki-laki ya? laki-laki. Oh, laki-laki ya. Iya. Ngeri juga ya ngelihat orang yang sosok yang bunuh diri gitu ya. Iya, Bukan betul. sendirian. Itu bunuh dirinya di rumah atau gimana? Bunuh dirinya dia masuk ke sungai ya. Oh, lu Dia masuk ke sungai. loncat mungkin ya. Iya, ada itu loncat ke sungai dan meninggal pas 23 hari puasa gitu. Oh, Iya. hari ke-23. Hari ke-23-nya ya. Pas kejadian tersebut besoknya langsung nyebar. Iya. Ada berita katanya. Iya. Tadi malam ada yang ngelihat sosok orang yang meninggal tersebut gitu karena ya. Iya. Pas malam besoknya lagi ada kejadian lagi. Ada kejadian lagi itu pas waktu anak-anak lagi di pos ronda. Itu anak muda semua yang di pos ronda gitu kan ya. Oh, biasa Lah, biasa lagi ngumpul-ngumpul ya. ronda lagi Iya. ngumpul-ngumpul gitu kan ngumpul ya. di ronda. Pas lagi ngumpul-ngumpul ada yang manggil. Awalnya sama cuman ada satu orang. Ada satu orang yang denger. Katanya mau minta maaf katanya. Oh. Karena saya mau minta maaf, ada suara kayak gitu. Awalnya cuma satu orang yang dengar gitu kan ya. Terus yang orang itu ngomong ke teman saya lagi gitu kan. Iya. Karena ada suara yang mau minta maaf, tapi yang lainnya nggak denger gitu kan. Oh, iya iya. Iya, udah kalau dari situ udah. Pas setengah 12 ada suara gonggongan anjing dari atas. Itu kan posisinya pos ronda ada di bawah gitu kan ya. Suara anjing ada di atas gitu kan. Ada suara anjing yang nangis terus menggonggong. Pas sekitar setengah 12-an itu ada yang lewat. Laki-laki yang lewat. Laki-laki. Awalnya nggak ngeh itu bahwa itu orang yang udah meninggal gitu kan ya. Ngehnya pas dia udah nggak ada. Oh. Ya, dianggapnya mah manusia biasa yang lewat ya. Jadi pas lagi kumpul ada orang lewat. Itu diem semuanya. Iya. Pas dipikir-pikir, lah itu kayak orang yang meninggal gitu kan, yang orang meninggal kemarin katanya. Yang bunuh Dari diri situ dari situ kan anak-anak langsung bubar. itu. Iya. Langsung pada pulang, kaget gitu kan ya. Bubar. Nah, pas bubar ada saya sendiri. Mungkin pas saya mau pulang ke rumah, sebelum masuk, pas masih di pintu ada suara. Ada suara di belakang kata, saya minta maaf. Dia ngomong minta maaf 3 kali. Di depan banget atau ngelihat? Di belakang, ada di belakang. Suara ada di belakang saya, soalnya saya pas waktu mau masuk ke rumah. Rumah ya. Katanya minta maaf. Pas saya noleh nggak ada siapa-siapa gitu kan. Iya. Cerita berlanjut besoknya, teman saya juga sama kayak gitu. Digangguin Pas kayak gitu. waktu malam itu ada yang minta maaf katanya. Ada sama, suara yang minta di hari maaf. yang sama? Iya, di hari yang sama itu yang di malam pas waktu kita lagi kumpul-kumpul di pos ronda gitu kan. Pas malam itu. Nah, kejadiannya lagi pas malam besoknya lagi. Malam besoknya ada teman saya yang satu dia main jauh. Pas pulangnya pas jam 11 kita lagi ngumpul di rumah teman yang satunya lagi. Dia pulang. Iya. Pas pulang di jalan dia bawa motor boncengan bertiga. Pas di gardu listrik itu kelihatan ke senter sama lampu motor. Ke lampu motor. Iya. Itu sosoknya lagi diam dan dia itu kayak gini. Dia kayak gini. Soalnya pas waktu meninggalnya juga kan posisinya dia tangannya kayak gini. Pas di gardu listrik itu ada kayak gini. Ngeri ya. Iya. Merinding. Ya pas itu teman saya langsung ngebut, langsung gabung ke kita. Dia ngobrol, katanya ada sosok yang tangannya ngangkat katanya, mengingatkan ke
orang yang almarhum itu ya. almarhum itu gitu kan. Kata teman-teman semuanya ya udah aja tidur di sini katanya. Ya. Semuanya ngumpul di sana tidur. Pas waktu kejadian yang lebih aneh, pas waktu lagi tidur di situ ada suara lagi Kak. Ada suara lagi, ada yang minta maaf. Sebelum minta maaf itu ada suara kaca yang diketok. Oh. Kita ngumpul lagi ngumpul di rumah, di kamar, ada yang ngetok ke kaca. Ya. Langsung kedengar sama semuanya. Katanya, minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. 3 kali nyebut minta maaf. Iya. Tapi sosoknya nggak ada gitu ya. Nggak kelihatan. Udah semuanya pada ketakutan, semuanya. Lanjut ke besoknya lagi, ada yang lebih ekstrim. Kalau kemarin-kemarinnya kan cuman ada suara, cuman ada 1 orang 2 orang yang ngelihat ada si sosok itu gitu ya. Pas waktu ada yang ke-5 harinya itu semuanya dinampakin. Hari kelima ya? Hari kelimanya Semua warga atau? semua warga itu semua warga. Soalnya pas bubaran tarawehan udah pas waktu yang ke-5 hari itu bubar tarawih, bubar tarawihan, pas pulang awalnya di jalan bau kembang. Awalnya bau kembang, kata warga kan banyak anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, katanya bau kembang ya. Udah itu langsung pada bau bangkai. Ngeri ya kejadiannya di pas habis tarawih lagi. Jadi pas waktu bau bangkai katanya ada yang ngomong bau bangkai. Itu kan yang pulang pertama kan yang dari sab yang awal yang pulang pertama menjerit. Menjerit melihat ke arah kanan ada sosok orang itu. Dan tempat sosoknya itu yang pernah ditemukan yang pertama sosoknya. Iya. Yang habis ngeronda yang awal. Iya. Sosoknya di situ. Nah, pas ada yang yang ke-5 hari itu di situ juga. Ngelihatnya. Iya. Adanya di situ. Semuanya pada lari-lari. Ya mungkin ya kalau di kampung kan bareng-bareng gitu kan yang kalau lagi pulang tarawehan soalnya satu arah gitu kan. Iya, rame-ramean. Udah pada pulang semuanya. Pas udah pulang sekitar jam 12, saya punya kakak, saya juga melihara anjing. Pas jam 12, peliharaan saya anjing menggonggong sambil nangis, nyamperin ke makam. Makam yang si almarhum. Yang almarhum, soalnya anjing dari rumah langsung menggonggong ke makam tersebut sambil nangis. Oh, nangis anjingnya? Anjingnya menangis sambil menggonggong gitu kan. Pas saya lihat sama kakak saya keluar rumah, kelihatan dari jauh juga cahaya. Ada cahaya dari makamnya itu? Dari arah makam itu ada cahaya sama asap. Kirain saya ada kebakaran di hutan gitu kan. Tapi pas dilihat-lihat cahayanya juga tuh beda. Jadi cahayanya tuh bukan putih ya, bukan kayak lampu-lampu kayak gitu. Jadi agak kebiru-biruan. Agak kebiru-biruan. Dan peliharaan saya juga anjing itu balik lagi. Takut mungkin ya. Balik lagi ngedeketin saya sama kakak saya. Dari situ kakak saya ngomong, "Ya udah kita main lagi yuk pos ronda," katanya. Udah dari situ main ke pos ronda lagi, ngumpul lagi bareng sama teman-teman sambil sambil ngobrol sama teman-teman, ngobrol yang kemarin gitu kan. Ada apa ini kata saya. Kok ada lagi almarhum gitu kan, ada almarhum kesini katanya. Pas lagi ngobrol kayak gitu, ada Pak RT yang ngomong, katanya di sana ada yang ngetok pintu. Ada yang ngetok pintu, tolonglah untuk anak muda gitu kan, keliling, takutnya ada maling atau gimana gitu kan. Kita kalau orang tua pikirnya positif gitu kan ya, positif. Takutnya ada maling gitu kan, soalnya beberapa pintu diketuk katanya. Beberapa pintu diketuk. Ya udah,
anak-anak muda di sana keliling, keliling di kampung, ngelilingin kampung. Ada yang lebih anehnya pas lagi keliling, ada suara daun kelapa yang kering, itu dibawa, diseret, diseret, kedengaran dari jauh. Kata anak-anak, khas lah ya. Iya, khas. Ya, narik itu. Narik bunyi itu kan kerasa kayak gitu kan ya. Kedengaran sama anak-anak semuanya. Itu suara apa katanya? Nggak tahu, kita cek. Dicek, emang ada si batang itu, awalnya batang, si batang kelapa, pohon kelapa yang kering itu ada di tengah-tengah jalan. Batangnya aja lagi yang kelihatan. Ada, iya, tapi si pohon kelapanya jauh. Ya mikirnya kan, kalau ini jatuh, kan pohon kelapanya di sebelah sana, ini kok kenapa di sini gitu kan? Ya udah, pas mau pulang ada suara lagi, kresek. Dari situ, kita kan mau pulang nih dari arah situ, ada suara kresek. Si kelapa itu langsung ngedeketin ke kita sendirinya. Langsung mau ke deket kaki kita bubar, langsung lari terbirit-birit gitu kan ya, karena takut. Langsung ke pos lagi, cerita sama teman yang di pos, yang ada di pos gitu kan, cerita ada gini ya. Lah masa katanya ya, kata teman saya yang ada di pos, masa? Iya beneran ada. Udahlah, kita abaikan aja katanya. Kita main lagi di sini sambil main kartu kan biasa kan ya kalau di kampung gitu kan ya, kumpul-kumpul gitu kan ya. Seru lah ya. Seru-seruan gitu kan. Nah pas kejadiannya lagi, pas lagi di pos di situ, ada yang manggil nama orangnya di situ satu-satu. Dipanggil satu-satu. Satu-satu dipanggil semuanya. Nah semuanya kan pada berdiri. Nyariin siapa. Kan ya? Ngeri juga terornya. Jadi dicariin di mana siapa yang manggil gitu kan. Pas diliatin ada di tengah jalan. Sama lagi. Ada di tengah lagi ngeliatin jalan. Gini. Iya. Bentuknya itu masih tangannya pocong. Masih di tengah jalan. Di tengah jalan sama semuanya kelihatan. Itu anak-anak yang di pos yang lagi ngumpul nggak bisa kemana-mana. Diam aja ya di situ. Diam aja di situ. Udah pasrah katanya. Ada apa-apa pasrah, udah di sini semuanya bareng-bareng katanya. Soalnya ngelihat sosok itu. Cuman ngelihat sosok itu nggak terlalu lama sih ya. Sebentar, pas kelihatan langsung hilang. Kata teman-teman, ya udahlah, kita ngumpul aja, kan nanggung di sini. Kita sampai subuh katanya. Kita gadang di sini sampai subuh. Ya mungkin dengan perasaan takut juga. Ya. Mau pulang juga sendiri takut ya. Mendingan ngumpul katanya di sini katanya ya. Sampai subuh kita ngumpul di sini. Ya udah sampai subuh katanya di sini. Dari situ peliharaan saya dari atas itu menggonggong sampai ke bawah, nyamperin ke pos. Nyamperin ke pos, tapi menggonggong ke arah belakang pos. Jadi posisi pos itu di pinggir jalan, cuman belakangnya hutan. Masih agak hutan-hutan kayak gitu. Jadi si peliharaan saya itu menggonggong ke arah sana. Nah kita kan curiga lagi gitu kan. Lah ini ada apa gitu kan. Kita ngelihat semuanya ke sana, nggak ada apa-apa. Pas noleh ke arah jalan, ada lagi tuh almarhum. Pocong lagi. Bukan pocong itu mah. Almarhumnya yang kelihatan. Tangannya gini nggak? Iya. Tangannya ada itu. Depan pos banget itu. Depan pos banget itu. Di depan pos ronda. Kita kan lagi lihat ke belakang gitu kan ya. Lihat ke belakang. Pas nengok ke pas noleh ya, pas ke arah jalan. Ada lagi berdiri. Ngeliatin. Cuman itu sepintas juga sih nggak lama. Cuman ngeliatin. Anak-anak juga mau bubar gimana gitu kan. Udah ada persetujuan katanya jangan pulang katanya, udah di sini. Semuanya pada ngobrol di sana, semuanya sampai subuh. Pas adzan subuh langsung pulang ke rumah masing-masing. Besoknya booming di kampung karena adanya sosok itu gitu kan. Pas malam. Hari keberapa itu?
Itu kalau pas hari ke-7, hari Ke-7 ya? yang ke-6 itu yang ke-6 Ke-6, yang ya, ke-6, ke-6. yang ke-6. Yang malam ke-7-nya kalau di kita kan ada tahlilan ya, Iya. ada tahlilan itu kan asar. Ya. Asar udah tahlilan yang ke-7-nya, pas malam yang ke-7-nya ada kejadian yang lebih aneh. Yang dari sebelum-sebelumnya. Kejadian yang lebih anehnya itu gini. Kalau awalnya kan ada yang ngetok pintu, cuman ngetok aja ya. Ngetok pintu ke warga-warga cuman ngetok aja. Cuman ngetok. Pas malaman ke-7 itu sambil ada sosok. Ngetok pintu, sosoknya ada. Sosok yang mau ada gitu. Sosoknya ada. Katanya minta maaf. Tetap itu bahasa yang dikeluarin dari itu. Minta maaf. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Jadi 3 kali dia ngomong minta maaf, minta maafnya. Ke setiap rumah warga ya. Ke setiap rumah warga itu satu RT. Itu harus. Satu RT didatangin semuanya. Pas malaman ke-7. Iya. Pas malaman ke-7 semuanya didatangin. Pas temen saya biasa yang lagi ngumpul-ngumpul gitu, pas malam ke-7 sambil ngobrol gitu kan. Sambil ngobrolin kejadian yang kemarin gitu kan, sambil ngobrolin yang ke-7-nya gitu kan. Sambil bercanda-bercanda gitu kan. Ada ojek, ada ojek. Awalnya ada ojek, katanya saya barusan udah jemput orang ini, katanya udah nganterin ke sana, katanya ke rumahnya. Kan itu rumahnya kan ada 2 gitu kan, ayah. Di kampung saya 1, di kampung sebelah 1 gitu kan. Cuman si ojek gitu pas pulangnya nongkrong dulu di pos, ngobrol, katanya udah nganterin. Iya. Lah kata kita kan mau ditanya nganterin siapa, nganterin orang itu. Lah emang nggak tahu, katanya. Emang kenapa? Kan dia udah meninggal. Kaget. Itu yang orang yang ngojek nggak jadi pulang, nongkrong sama kita Sampai subuh. Katanya udah saya mau nongkrong di sini karena saya takut, katanya. Soalnya nganterin, itu di jalan itu ngobrol, katanya. Sepanjang jalan dia ngobrol. Iya. Ngobrol sama tukang ojek. Iya. Ngobrol sama tukang ojek, katanya mau apa? Saya mau pergi jauh, katanya. Saya mau pergi jauh, nggak bakalan balik lagi ke sini. Ya kata tukang ojek, mau kemana? Mau ke Jakarta atau mau kemana? Iya. Lah nggak tahu, gimana nanti aja. Padahal katanya dia bayar biasa. Tapi pas dilihat itu bukan uang, daun, daun pisang. Daun pisang Yang dieretin. ya, soalnya dia si tukang ojeknya ngeliatin, ini bayar, katanya. Pas diliatin daun pisang. Daun pisang. Kebayang. Pas malam ke-7-nya ada yang lebih anehnya lagi. Itu kan ojek ya. Katanya nggak mau pulang, di sini aja. Udah diingetin, udah pulang aja, nggak bakalan apa-apa gitu kan. Nggak, di sini aja, katanya ya. Ya udah, kalau mau gabung sama kita di sini, bolehlah. Nongkrong di sini. Nongkrong, ikut nongkrong. Nah, lagi ngeronda lagi, Iya. ronda keliling. Iya. Keliling itu tiga orang, sengaja 3 orang. Ada teman saya lagi jalan sama teman saya, pas di tikungan banget. Ada tikungan, mau ke atas di tikungan, ada suara. Kata saya udah curiga, soalnya mindsetnya Iya. udah kesana gitu kan. Teror kan tiap hari. Iya, tiap malam diteror, mindsetnya udah kesana. Iya. Wah, ada, kata saya ini di sini. Iya. Kita bertiga sering pegangan tangan, karena takut gitu kan. Karena takut, ini ada nih, kata saya teh, di belakang saya ini pasti ada ini. Ternyata bukan di belakang adanya, adanya di pinggir saya. Diem aja dia. Diem aja di pinggir banget. Di pinggir banget. Yang ngeliatin di pinggir itu bukan saya, teman saya. Katanya ini ya? itu di pinggir. Teman saya malah lari, terbirit-birit. Saya nggak bisa lari. Diem saya di situ. Diem. Karena apa? Dia ada di Sebelah gitu kan. Ngeliatin gitu. Cuman pas saya nengok udah nggak ada. Jadi nampakin ke temen-temen, ke warga-warga. Jadi nggak lama gitu kan. Cuman sepintas langsung hilang, sepintas langsung hilang gitu kan. Neror ya.
Nerornya Terus- berapa hari itu? Nerornya sekitar 2 mingguan, sampai habis Lebaran. Waduh, Habis Lebaran masih kan? Lebaran masih ya? Masih. Lagi Idul Fitri juga masih. Udah Idul Fitri, jadi pas waktu masuk udah sholat Id, udah ini, pas malamnya sekitar udah 2 harian Lebaran ya, 2 harian Lebaran, kita kan biasa kumpul-kumpul banyak orang, banyak warga gitu ya yang di sana kan banyak yang pada pulang Mudik kampung ya. yang Iya, mudik gitu iya. kan ya, dikasih tahu kan ya bahwa ini udah meninggal katanya, udah meninggal. Oh ya udah kita ziarah ke makamnya. Semuanya teman-temannya juga ziarah ke makamnya gitu kan, biasa ziarah. Pas waktu malam kedua habis Lebaran, kita ngumpul lah, biasa ngumpul-ngumpul lagi di pos gitu kan, sama teman-teman yang pulang dari kota. Ada teman saya yang deket banget sama dia, akrab gitu kan. Kalau zaman dulu kan belum ada HP ya, Iya. belum ada Kalau HP lah. ngumpul teh Cuma ngobrol aja gitu. ngobrol aja gitu Iya. kan. Pas dia pulang lagi ngumpul sama kita ngobrol, katanya emang kenapa meninggalnya, ya diceritain lah meninggalnya bunuh diri gitu kan, dia masuk ke sungai kayak gitu. Oh kasihan banget katanya ya. Oh iya, cuma kasihan. Soalnya saya keimpi, cina kata temennya gitu. Keimpiin, cina dia mau pergi jauh, dia minta maaf. Oh ya udah kalau minta maaf kalau kayak gitu, ya udah ngobrol sambil ngopi sambil ngerokok itu di pos ya. Lagi enak-enak itu lagi enak-enak diam di pos. Ada salah seorang, saya mau pulang katanya. Saya mau pulang dulu, saya mau makan. Ya udah nanti kesini lagi, ya katanya nanti saya kesini lagi. Jadi posisi rumahnya dari pos ke rumahnya yang orang pulang itu emang kelihatan Oh, deket ya. deket, cuman gelap. Oh, iya. Pas dia pulang, dari tengah-tengah dia menjerit, balik lagi ke pos. Kaget. Ada apa? Kata saya kan sama teman-teman ditanya ada apa? Di sana ada siapa? Ya, ada almarhum katanya. Ada almarhum di jalan. Dia megat ke saya, nyegatin saya di jalan katanya. Ya udah kita lihat ya. Lalu kita samperin. Disamperin itu nggak ada. Sampai si orang itu pulang, makan, diantar sama temannya. Balik lagi ke pos. Sebelum nyampe ke pos, yang nganter sama yang diantar ada lagi yang nyegat. Oh, Ada lagi yang nyegat, iya. Pokoknya Ngeri. pas malam kedua itu paling apa Ekstrim ya? Paling ekstrim. Terornya. Semua tiap waktu ada gitu. Nerornya ya. Nerornya. Tapi malam aja. Malam aja itu. Malam aja ya. Malam aja. Nerornya. Soalnya kan suasana jadi hening, di kampung hening. Nggak ada orang yang berani keluar habis jam 7. Jam 7 Isya udah nggak ada yang keluar lagi. Oh, ya. Kecuali anak-anak muda gitu kan yang pada nongkrong gitu kan, pada ngeronda gitu kan. Nggak ada yang keluar lagi. Ada yang nyegat pas pulang makan mau balik lagi ke pos, ada yang nyegat lagi. Yang nyegatnya lagi itu sosoknya pocong. Oh, beda ya. Dari Beda lagi. awal kan sama rumah, yang kedua pocong. Yang keduanya pocong. Cuman yang nyegat pocongnya itu bukan di depan. Adanya pas arah pohon bambu. Oh, mampu. Pohon bambu. Jadi kelihatan agak dari jauh gitu kan. Iya. Katanya itu apa yang putih katanya. Diliatin sama teman-teman saya yang itu. Langsung lari, udah ketebak gitu kan. Udah ketebak. Jadi lari ke pos, dia bilang ada pocong di sana. Udahlah kata orang-orang yang di situ kan sama teman-teman anak-anak sama di situ. Udahlah dianggap biasa aja katanya kan. Kita diteror dari awal sampai sekarang juga masih ada teror gitu kan. Masih ada teror. Udahlah diamin aja. Ya enggak juga karena kalau didiemin kepikiran gitu kan ya. Kepikirannya ya hampir 2 minggu gitu. 2 minggu tiap malam lagi Tiap ya itu kan. malam lagi. Tiap malam diteror gitu kan. Pas waktu malam itu yang malam kedua lagi ngumpul lagi di pos, ngerencanain ngeliwat ngeliwat pas waktunya makan
pas udah makan. Ada yang kan kalau di kampung kan alasnya kan bukan piring, tapi daun pisang. Daun pisang ya. Daun pisang. Pisang, ya. Ada yang nyari daun pisang bawa pisau gitu kan. Katanya pas mau ngambil daun pisang, udah udah diambil si daun pisangnya, udah dibawa, ada yang nanya, saya ikut. Jadi pas waktu teman-teman nanyain, nah, di mana nih teman yang ngambil daun pisang gitu kan? Lama banget katanya ngambil daun pisangnya. Ya udah dicari gitu kan. Iya. Dia lagi berdiri ya, diam sambil megangin pisau sama daun pisang. Ditanya, kamu ngapain? Dia langsung sadar, Barusan ada almarhum di sini, ngobrol sama saya, dia mau ikut katanya. Saya kaget. Teman saya itu nangis ya, teman saya nangis karena shock mungkin kali ya. Iya. Lihat soalnya katanya pas banget di depannya. Di depan banget. Di Saya depan ikut. matanya. Kebayang di Saya depan matanya, ikut lihat. katanya, saya ikut. Dia ketakutan, udah di pos, udah kita makan. Pas lagi makan, ada aroma bangkai. Dimakan kebayang. Lagi makan, ada aroma bangkai. Nggak enak lah ayah. Iya. Aduh katanya udah, semuanya udah pada tertuju, udah feeling. Pasti ada lah gitu kan, di sekitaran di situ, pasti ada di sekitaran situ katanya ya. Pas dari situ, pas lagi makan, ngelanjutin makan, udah beres makan, ada lagi yang manggil, satu-satu dipanggilin, Tetap satu-satu lagi dipanggil. satu-satu dipanggilin. Ngomongnya agak suaranya agak jauh, dia ngomong minta maaf. Katanya. Saya minta maaf. Nah kita takut lah. Iya, pastilah. Takut, meskipun ada suaranya aja jauh gitu kan, takut gitu kan. Nah, takutnya ya dari awal sampai ke 12 hari gitu kan, tiap malam diteror terus gitu kan. Ada teror terus. Iya. Jadi ternyata dikenal lagi. Iya, jadi ternyata gini cerita awalnya. Jadi saya balik lagi ke flashback ke awal ya. Iya. Pas waktu udah ditemuin si almarhum, pas udah ditemuin di sungai gitu kan, pas dikubur, pas mau dikubur itu ada yang berbisik ke orang yang mau ngubur. Ngeri Ada ya. yang berbisik di dalam kubur itu, ada yang berbisik katanya. Ngomongnya kayak gini ngomongnya, jangan ditutup semua, saya mau main dulu. Tapi suaranya mirip almarhum buka atau nggak tahu. Walau alam saya nggak tahu, cuman katanya ada yang ngomong kayak gitu. Itu yang ngomong itu yang nguburin, yang di bawah gitu kan, kayak ada yang di bawah gitu kan. Ngomong katanya pengen main dulu. Jadi dari awal itu udah ada petanda gitu. Petanda betul. Udah ada Mau main petanda dulu. gitu kan. Tapi si kuburan itu memang dikasih ditutup semua atau agak ditutup semua lah. Ditutup semua. Ditutup semua. Soalnya kan ngomongnya kan cuman yang di bawah aja gitu kan ya. Yang mangku mayit itu kan ya, pas yang di kepala gitu kan. Nah, cuman ada kedengaran, jangan ditutup semua, saya mau main dulu katanya. Nah, si orang itu ngomongnya pas udah 13 hari diteror. Dia baru ngomong. Emang katanya pas awalnya juga ada yang ngomong kayak gitu. Kirain teh saya salah denger katanya. Kirain teh yang di atas ada yang ngomong gitu kan. Ya, ternyata dari awalnya juga udah ada tanda-tanda. Tanda-tanda semuanya. Luar biasa, terornya juga 2 minggu lagi ya. 2 minggu. Satu RTA itu. Satu RT. Ya kebayang kan nih sosok Satu RT. yang menghantuinya tuh, yang nerornya yang dikenal gitu ya. Iya, yang dikenal. Di situ gitu, terus matinya bunuh diri. Tapi jasadnya diketemuinnya pas hari itu juga atau kok keesokan harinya? Jadi pas jasadnya itu pas kejadian di tanggal 23 itu ditemuinya pas di hari 24 bulan puasa, jadi 1 malam. Oh, 1 malam nginep di situ ya, mungkin dia di sungai lah, nggak Di tahu sungai lah 1 malam itu di situ. Katanya
Pas lagi mau dicari juga, pas dia udah bunuh diri masuk ke sungai, sama warga dicari, ada yang ngomong, ya apa? Kalau di kita mah ada sesepuh, ya. katanya yang di sana, yang ngegege di sana gitu kan ya, penunggu di sana, Tunggu di sana ya. nggak bakalan ngasih jasad ini sebelum besok sampai jam 9. Oh, Kalaupun bisa diambil, minta satu lagi katanya. Minta satu lagi katanya. Pas lagi pencarian langsung diberhentiin, Nak. iya, Pas malam itu iya. berhentiin nyari, udah pada pulang masing-masing rumah gitu kan, gak ada yang nungguin. Pas besoknya dicari dari jam 6, disisir dari hilir gitu kan ya, dihilir terus disisir, nggak ada. Pas dapatnya pas jam 8 ayah, bukan jam 8, sekitar setengah 9 itu kan semuanya diubek, sungai diubek. Iya. Ke tempat itu ketemunya kan di bawah pohon kopo. Iya. Jadi pohon kopo di bawahnya kan langsung sungai. Itu orang-orang yang nyari di situ, Pas jam 9 ada satu orang yang lagi nyari kecapean. Saya mau naik katanya, udah capek, giliran. Pas dia lagi jalan kena ke kakinya. Dia ngomong, ini di sini katanya. Pas diangkat, iya. Tepat jam 9 itu. Jam 9 ya. Tepat jam 9. Sesuai yang diomongin sama Sesuai yang diomongin. Ya. Ngeri ya. Ngeri ya, cuman ada sih katanya pas waktu kejadian itu ada yang bilang, kata sesepuh di kampung saya itu bakal ada kejadian lagi orang yang meninggal di air. Oh, sungai. Iya, pokoknya nggak ngomongnya di air. Oh, di air. Ada kejadian lagi di kampung saya yang meninggal di air setelah ini, tapi nggak tahu kapan. Iya. Tapi nggak tahu kapan. Dan kemarin pas tahun 2015 kalau nggak salah ya, kejadian ada. Itu di kolam rumah gitu kan, di depan rumah kan suka ada kolam. Iya. Ada yang meninggal masuk ke situ. Nggak bisa renang atau gimana itu? Jadi posisinya katanya sakit kepala. Oh, jatuh. Nah, mungkin itu untuk cerita nanti untuk Iya, selanjutnya ya. selanjutnya gitu Selanjutnya, yang betul. situ. Soalnya ada nyambung gitu. Iya. Jadi dari awal udah diingetin bakal ada yang meninggal di kampung itu. Dia meninggalnya di air lagi. Kata sesepuh ya itu ya. Kata sesepuh itu. Dan kejadiannya pas tahun kemarin. 2015 ya. 2015. Berarti itu kejadian yang pas yang bunuh diri itu tahun berapa ya? Pas kejadian itu kalau nggak salah 2010 kalau nggak salah. Ya, berarti 5 tahun baru ada kejadian. Iya, kalau nggak salah 2010-an sih. Kampung halaman ya. Di kampung halaman ya. 2000. Sama demi spesial kebayang ya. Diteror selama 2 minggu, terus kejadiannya pada saat bulan puasa sama Idul Fitri. Habis Idul Fitri juga masih diteror itu. Orang lagi sungkeman, lagi buka puasa terawih nih diteror tiap malam, gimana nggak Tiap ngeri? malam ya. Jadi ada itu pas sebelum 14 hari kan berita udah nyebar ya. Dari pihak keluarga juga kan ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan. Pihak keluarga juga udah ngomong katanya minta maaf kalaupun iya, tapi ya yang namanya ya mungkin bisa dibilang makhluk halus. Kalau orang yang udah meninggal ya rohnya kan nggak bakalan di situ. Dia udah kembali lagi gitu kan ya mungkin itu kan ada yang menyerupai gitu jin kalau kayak gitu. Iya, ada yang menyerupai, mungkin ya itu jin bawaannya gitu kan. Iya, jin korinnya. Jin korinnya gitu. Ya kan, kalau yang makhluk-makhluk seperti itu kalau misalkan diceritain ataupun itu ya itu apa ya, celah buat jin-jin untuk
Iya. Goda manusia tuh dari situ. Dari situ. Saya nyerupain si A, saya nyerupain si B. Iya, karena iya, udah iya, diceritain. Terus meninggalnya juga nggak wajar ya. Iya, meninggalnya juga nggak wajar sih ya. Iya, Nggak wajar. Karena bunuh diri, ngeri. 2 minggu nih diteror luar biasa diteror. nih. Sekampung. Jadi ada nih, pas terakhir 2 minggu, pas malaman 14. Pas malaman 14. Pas 2 minggu ya, 12 Pas hari. 2 minggu iya, pas malaman 14-nya awalnya itu biasa kan kalau udah bulan Ramadan masjid jadi sepi ayah. Iya. Di mana-mana kan Iya. biasanya suka sepi ya, iya. jadi sepi gitu kan ya. Itu kejadian pas Isya. Pas sudah sholat Isya itu kebetulan bapak saya. Jadi, Bapak saya pulang. Ada yang ngomong katanya, saya minta maaf. Kata bapak saya, ya saya maafin katanya. Udah kamu jangan kesini lagi. ya. Kamu pulang ke alam kamu yang tenang di sana. Katanya, ya saya mau minta maaf lagi ke yang lain. Katanya. Kata bapak saya, jangan. Udah sama saya diwakilkan aja. Kamu pergi ke alam kamu dan di sini kamu udah nggak ada keterkaitan keduniaan gitu kan. Kamu udah pulang aja ke sana. Tapi itu tetap Pak, kejadian masih ada. Masih ada ya. Pas dari bapak saya, dia nyamperinnya ke orang tua. Sepuh Ke sana ya. sesepuh sana. Ke sesepuh sana, katanya dia minta maaf. Karena ada rasa penasaran gitu kan di dunia mungkin ya ada penasaran dari permasalahannya atau gimana gitu kan. Dia minta maaf ke sesepuh di sana, katanya udah mengganggu gitu kan. Ini bukan kehendaknya, tapi saya ada penasaran. Soalnya kepenasarannya mungkin ke anak-anak ya, ke rekan-rekannya, ke temennya gitu kan. Sebelum meninggalnya masih sama-sama bareng-bareng gitu. Bareng-bareng main. Masih bareng-bareng main ya. gitu kan. Masih satu tongkrongan ngumpul gitu kan. Jadi kejadiannya, jadi kita juga nggak tahu permasalahannya apa gitu. Kok sampai ke sana gitu kan. Ada kepikiran bunuh diri gitu kan. Iya. Iya. Jadi ada cerita apa-apa ya. Nggak ada cerita ke temennya. Ada permasalahan apa-apanya gitu. Iya, tiba-tiba bunuh diri ya jalan ke sungai. Iya, langsung kaget kan, teman-temannya juga kaget gitu kan. Nah, ada apa gitu kan, kenapa gitu kan, ada pertanyaan seperti itu. Ya, teman setongkrongan kan biasanya kalau ada cerita curhat lah ya. Iya, cerita permasalahannya. cerita biasa. Kalau ini mah enggak gitu kan. Tahu-tahu besoknya bunuh diri gitu kan. Nah, pas malaman terakhir ke anak-anak ada katanya ke salah seorang temennya, dia temen deket banget gitu kan ayah, temen dari kecilnya katanya. Temen dari kecil, dia nyamperin, dia masuk ke kamar, ada di kamar. Temennya lagi tiduran di kamar. Temennya lagi tiduran di kamar, dia ada di kamar, ada tidur di sampingnya. Ada di sampingnya. Dia sambil ngomong, dia nggak ngelihat ke teman saya, cuman posisinya dia katanya terlentang, ngelihat ke atas, teman saya pas ngelihat itu ke atas, dia sambil ngomong katanya, bilangin ke teman-teman semuanya saya minta maaf, saya punya kesalahan, saya mau minta maaf ke semua teman-teman saya. Udah gitu aja, Hilang aja lagi. langsung hilang. Teman saya yang ngelihat langsung diam. Kaget. Soalnya kaget, dia pasti ngelihat ada gitu kan. Iya. Posisinya dia terlentang ngelihat ke atas gitu kan. Dia sambil ngomong, terlentang sambil ngomong katanya, bilangin ke teman-teman saya minta maaf. Iya. Dengan posisi tangan kayak gini tetap. Itu malam terakhirnya. Pas malam terakhiran kayak gitu. Dan terakhirnya banget pas ke-15 kita ziarah lagi ke makamnya. Kita ziarah sama sesepuh di sana. Kalau kita malah dikasih syarat gitu kan, ya dikasih syarat gitu kan. Ke makamnya semuanya ziarah, ke makamnya temennya, saudara-saudaranya semuanya lah. Sewarga pokoknya ya. Semuanya ya. Soalnya dia ngomongnya minta maaf gitu kan. Belum sempet minta maaf.
Iya. Belum sempat minta maaf ke rekan-rekan sama keluarga yang lain gitu kan. Itu yang terakhirannya sih. Kalau yang terakhiran dari apa? Dari kejadian pas yang pas yang 15 hari dari teror hari itu kan. Semuanya pada ke makam. Pada ke makamnya ziarah ya. Ziarah, Mungkin ngedoain lah ya biar nggak Ngedoain, neror iya. lagi ya. Iya. Karena kata-katanya minta maaf. Iya, dari awal juga kata-katanya yang diucapkan cuman minta maaf katanya. Ngeri ya. Saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf gitu. Merinding nih guys. Ceritanya di teror 2 minggu di saat bulan puasa sama Idul Fitri, orang lain lagi saling bermaafan, ini teror makhluk yang dikenal gitu kan, kebayang gitu sosoknya, pasti merinding lah. Nih luar biasa nih cerita dari Kang Dani ya. Kalau ada sahabat Demi Official yang mau cerita boleh komentar ya di bawah, nanti ada admin kami yang menghubungi sahabat Demi Official. Ada lagi nih Kang Dani yang mau diceritain. Ini ceritanya luar biasa loh ya. Sampai saya merinding nih. Ya mungkin untuk rekan-rekan aja ya, untuk rekan-rekan Demit Official, kalau ada permasalahan, kalau ada apa-apa mungkin bercerita aja ke temen gitu kan. Jangan sampai dipendam sendiri. Mungkin itu kesan-kesannya apa yang harus diambil gitu kan. Betul. Kejadian dari itu yang harus diambil hikmahnya mungkin kayak gitu aja gitu ya. kan. Ya kan buat apalah kita teman main bareng ya. Iya, Kalau ada yang mau diceritain ceritain aja. Kalau ada permasalahan ya ceritain aja. Siapa tahu kita temennya bisa membantu ya. Iya ya betul. Ya, luar biasa. Mungkin untuk nanti ada kelanjutannya yang kedua itu yang saya bilang apa? Yang mati ke kolam itu ya. Ya siap. Ada itu. Nanti Itu ada kelanjutannya. Ada kelanjutan dari cerita ini ya. cerita ini gitu kan. Soalnya itu apa kata sesepuh kan, ada yang meninggal, setelah ini bakal ada satu orang lagi yang meninggal di air gitu. Dan kejadiannya ada gitu kan. Dan untuk ini juga ada lagi nanti untuk ceritanya gitu lah. Siap. Nanti kita undang lagi nih Kang Dani untuk ceritanya ini yang sangat luar biasa sampai saya merinding. Dari tadi setiap teror saya merinding. Luar biasa ceritanya. Ini terima kasih buat sahabat Demit Official yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Terima kasih nih Kang Dani udah datang ke studio. Nanti kalau misalkan diundang lagi sini ya, ceritain yang tadi mau diceritain nih. Insya Allah siap. Mungkin segitu aja ya cerita dari Kang Dani. Saya pamit undur diri ya sahabat Demit Official. Saya dengan Ojil Sani. Saya Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.